Identitas yang hilang, membedah mandat budaya, dan Imago Dei. Oke, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah pergeseran paradigma yang supermasif soal tujuan hidup manusia. Seringnya kan kita mikir hidup ini pasif aja ya. Lahir, kerja, bertahan hidup, terus selesai. Tapi literatur yang kita bedah hari ini justru ngajak kita melihat sebuah panggilan aktif yang dari awal banget udah didesain untuk ngebentuk dan memimpin sebuah peradaban. Yuk kita mulai. Sebagai pembuka, coba deh Anda bayangin satu skenario ini. Anda seorang pangeran, pewaris tahta kerajaan yang luar biasa megah, tapi karena suatu tragedi waktu dia masih kecil, dia terbuang dan akhirnya dibesarkan di jalanan sebagai pengemis. Hari lepas hari, dia hidup jauh di bawah identitas aslinya sebagai keluarga kerajaan. Kenapa? Karena satu alasan sederhana yang tragis banget. Dia sama sekali nggak tahu siapa dirinya. Dia cuma mikirin gimana caranya bisa makan hari ini, minta-minta belas kasihan, tanpa sadar kalau di dalam darahnya mengalir otoritas dan kekuatan yang luar biasa. Nah, cerita tadi sebenarnya bawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan menohok nih. Jangan-jangan kita ini persis kayak pangeran yang lupa ingatan tadi? Apakah kita juga hidup jauh di bawah identitas dan tujuan kita yang sesungguhnya? Coba pikirin, seberapa sering kita cuma sekedar ngejalanin rutinitas, bangun, kerja, bayar tagihan, tanpa sadar kalau sebenarnya ada panggilan mulia yang seharusnya kita jalankan di bumi ini. Biar kebayang gambaran besarnya, kita zoom out sebentar ya untuk lihat narasi besarnya. Teks kuno ini ngebagi sejarah panjang umat manusia ke dalam 4 era. Pertama, penciptaan atau awal mula. Kedua, kejatuhan, di mana terjadi kekacauan besar. Ketiga, penebusan, yang jadi titik balik. Dan terakhir, restorasi, gambaran utuh masa depan kita. Ini tuh satu benang merah yang nyambung terus. Dan kalau kita kehilangan satu era aja, cara pandang kita soal dunia bakal jadi terdistorsi banget. Yang menarik di sini, era kejatuhan atau the fall itu ternyata dampaknya bukan cuma soal moral satu atau dua individu yang rusak loh. Literaturnya secara tegas bilang kalau ini benar-benar menghancurkan sistem kemanusiaan kita secara fundamental. Bayangin aja, kompas moral error yang bikin sistem sosial berantakan, terus struktur ekonomi kita jadi menyimpang, dan pada akhirnya mandat budaya orisinal kita jadi rusak parah. Sesuatu yang awalnya murni malah dieksploitasi abis-abisan karena keserakahan. Makanya, ini ngebawa kita ke pemahaman yang brilian banget. Konsep penebusan itu sama sekali bukan sekedar nunggu kehidupan setelah mati. Bukan soal evakuasi massal kabur dari bumi yang udah rusak ini. Justru sebaliknya. Ini adalah tentang memulihkan mandat asli umat manusia tepat di sini. Di bumi, saat ini juga. Membawa kembali desain tata kelola yang sempat hancur tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fondasinya. Ada satu kutipan kuno yang mungkin merupakan deklarasi identitas manusia paling berani dalam sejarah. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba resapi deh, ini bukan cuma puisi indah, ini fondasi paradigma identitas kita. Tapi gambar di sini maksudnya apa ya? Apakah secara fisik kita mirip pencipta kita? Atau ada makna operasional yang lebih dalam? Untuk tahu jawabannya, kita harus ngebedah bahasa aslinya. Di bahasa Ibrani kuno, istilahnya adalah Selem Elohim, yang secara harfiah berarti gambar Allah. Dulu, di budaya kuno Timur Dekat, kata Selem ini dipakai untuk menyebut patung atau representasi raja yang ditaruh di daerah-daerah koloninya. Karena rajanya nggak mungkin hadir secara fisik di mana-mana, patung inilah yang jadi simbol dan penanda otoritas sang raja. Jadi, siapapun yang lihat patung itu, mereka tahu persis siapa penguasa di wilayah tersebut. Jadi, apa artinya buat kita? Artinya, manusia itu didesain bukan cuma buat punya kemiripan spiritual yang samar-samar. Realitas radikalnya adalah Anda didesain sebagai semacam patung hidup. Ya, Anda adalah representasi yang bernafas dan berpikir yang ditempatkan di bumi ini secara khusus untuk mewakili pemerintahan ilahi. Ini mind-blowing banget kan? Dari mikir kalau kita cuma kebetulan numpang lewat di bumi, berubah jadi realitas kalau kita ini bertindak, memimpin dan mewakili otoritas yang jauh lebih besar. Kalau kita bedah lebih detail, mandat ini punya 3 urutan langkah yang jelas. Nomor 1, identitas. Ingat ya, identitas ini dikasih paling awal. Artinya, Anda nggak perlu kerja banting tulang seumur hidup cuma buat ngebuktiin nilai diri Anda. Nilai itu udah ada sejak awal. Kedua, otoritas. Kita dikasih kuasa untuk jadi pemimpin yang merawat dan melindungi, bukan buat nindas dan eksploitasi. Terus yang ketiga, barulah mandat budaya. Sebuah instruksi untuk bereproduksi, memperluas peradaban, dan ngolah semua potensi yang ada. Ngomong-ngomong soal ngolah potensi,
Ada instruksi kuno untuk menaklukkan yang pakai kata Ibrani kabash. Dan sumber kita nekenin banget. Kalau ini bukan cuma perintah biologi buat sekedar bertahan hidup di hutan ya. Kabash ini mandat ekonomi dan budaya yang mendalam. Artinya, kita harus ngambil potensi mentah bumi, entah itu sumber daya alam atau potensi ideologi, terus kita kembangkan dengan bijak supaya jadi peradaban yang bermanfaat buat banyak orang. Secara praktis, konsep teologis tadi bisa kita pecah jadi 4 pilar yang nentuin panggilan sehari-hari kita. Pilar pertama, representasi. Kita selalu bertindak sebagai wakil Allah di bidang apapun. Kedua, relasi. Kita ini didesain buat terkoneksi secara mendalam sama pencipta dan sesama kita, bukan buat hidup sendirian. Ketiga, kreativitas. Kita dipanggil buat terus berinovasi dan nyiptain budaya yang positif. Dan yang keempat, penata layanan. Kita ini manajer atau pengelola bumi, bukan pemilik mutlak yang bisa bertindak semena-mena. Terus, gimana cara kita mengaktifkan kerangka ini di zaman modern? Coba kita lihat aplikasinya. Di sektor bisnis, tujuan utamanya bergeser dari sekedar ngejar cuan buta menjadi upaya mewakili karakter ilahi lewat produk yang mecahin masalah atau ngebuka lapangan kerja yang adil. Di ranah pendidikan, tujuannya ngebentuk gambar Allah yang utuh dalam diri murid, bukan sekedar nyetak robot pekerja buat industri. Di pemerintahan, kepemimpinan itu dilihat benar-benar sebagai mandat ilahi demi kesejahteraan rakyat, bukan alat tukar politik doang. Dan buat lembaga seperti gereja, ini fungsinya berubah jadi pusat aktivasi yang ngebekalin orang-orang buat bawa dampak peradaban nyata di luar sana. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kelihatannya ada 2 gaya hidup yang luar biasa kontras. Ini waktunya saya nanya langsung ke Anda. Saat ini, Anda hidup sebagai apa? Sebagai konsumen yang tiap hari cuma mikir gimana bisa survive, ngekstrak sumber daya di sekitar, dan hidup jauh di bawah identitas aslinya, persis kayak pangeran pengemis tadi? Ataukah Anda sekarang sudah mantap mengambil peran sebagai pengelola alias steward yang secara aktif membangun sistem, ngolah potensi, dan memerintah bersama Tuhan secara bertanggung jawab? Sebagai penutup dari explainer kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang menurut saya provokatif banget. Sebuah quote yang benar-benar ngerangkum pergeseran dari pangeran yang hilang tadi menjadi seorang pemimpin sejati. Bunyinya gini, ketika umat manusia menyadari kembali bahwa mereka adalah imago Dei, mereka tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tetapi untuk memerintah bersama Allah. Gimana, merinding kan? Ini bukan sekadar kata mutiara, tapi ini tantangan buat kita semua. Yuk, bangun dari tidur panjang kita, ambil lagi otoritas kita, dan mulai bentuk peradaban yang mulia. Teruslah menggali identitas sejati Anda, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.